Halo teman-teman, Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi di Logic Trade. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham menarik mingguan lagi gitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan gabungkan yang biasanya itu kita buat seperti ini, tiga saham menarik edisi mingguan sama saham menarik yang diakumulasi market maker gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita gabungkan kedua ini menjadi satu video saja gitu, supaya lebih efisien gitu. Jadi selain sahamnya itu dikumpulkan oleh market maker, diakumulasi selama 1 minggu, dia juga mempunyai teknikal yang menarik atau risk yang rendah untuk kita bisa entry gitu. Oke, apa saja sahamnya? Mari kita mulai. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita mulai dari komposit dulu, IDX. Seperti kita lihat, IDX kita kemarin itu udah sempat ke 7.000 ya paling tinggi, dan dia koreksi lagi gitu. Nah, seperti view kita, kalau dia koreksi palingan bakal sampai di seperempat atas ini lagi. Kalau sampai di seperempat atas ini dan dia ada tanda-tanda mantul atau rebound, Bapak Ibu dan teman-teman bisa ambil saham-saham big cap yang merupakan mover IHSG, karena kemungkinan akan mantul lagi itu akan mempengaruhi IHSG kita dan bisa mendulang cuan di sana. View kita tentang IHSG tetap sama, dia akan nanti sampai akhir tahun akan bermain di 7 ribuan gitu ya. Oke, sebelum kita beralih ke saham menarik, kita juga akan review dulu saham-saham yang kita rekomendasi minggu kemarin itu. Berarti kita review dua langsung ya, karena ini video gabungan. Ada LP, Aksio, Deal, MVP, atau RAM, Gosco, sama Siloam. Pertama kita lihat LP dulu. Oke, oke teman-teman dan Bapak Ibu, kalau kita lihat dari LP di sini, kalau yang masuk kemarin dan membuat stop loss di 224 mungkin sudah kena stop loss, tidak apa-apa gitu ya. Tapi ini masih menarik menurut saya. Kenapa? Ketika dia turun begini, itu yang ngumpulin ZP, yang ngumpulin ya ZP itu masih belum keluar gitu. Kalau secara wake off teknik atau secara teknikal dari wake off, ini kemungkinan besar akan menjadi spring ya. Dia membuat spring gitu ya, membuat lembah baru yang lebih rendah daripada lembah sebelumnya untuk bisa naik lebih tinggi. Kalau teman-teman Bapak Ibu pernah membaca atau belajar mengenai wake off method, mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh wake off yang bisa kita perhatikan apakah valid atau tidak. Kalau saya pribadi, saya masih hold barangnya dan mungkin saya akan average down di sekitaran 220 ini gitu ya. Dan kemarin candle kemarin juga menurut saya itu bagus, dia membentuk doji gitu. Setelah ditarik ke 214, dia dinaikkan lagi ke harga pembukaan. Jadi menurut saya ini masih bagus gitu. Nah, berikutnya ada Aksio juga ya, Aksio. Aksio juga ternyata sudah kena cut loss juga. Ternyata marketnya tidak bisa ketebak. Kita cut loss di sini, saya juga cut loss, tapi tidak apa-apa, kita nanti bisa mencari cuan di peluang lain lagi. Tapi bagaimana dengan ke depannya Aksio ini? Ke depannya Aksio ini saya masih optimis untuk ini. Tinggal nyari titik entry-nya saja nanti di sekitaran 145, 146-an kalau dikasih. Tapi dari candlenya ini punya ekor panjang ke bawah, kemungkinan akan di bawah rebound sebentar dulu gitu. Berikutnya itu ada apa lagi ya? Oh, Intiland, DILD. DILD, oh ini saham yang terus masih diakumulasi. Bisa kita lihat kalau yang masuk kemarin, kita sudah plotting profit ya. Floating profit kalau masuk di 216, kalau sekarang udah di 220, bahkan pernah tertinggi di hari Selasa lalu itu di mana ini? Tinggi di 226. Sekarang sedang floating profit. Gimana dengan bandarmologinya atau market maker analisisnya? Ini masih saja dikumpulin, masih terus dikumpulin, belum dinaikin. Berarti kita bisa bilang bahwa market makernya masih kurang barang. Di sini dikumpulin dengan kode broker AO ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu ngecek ya. Siapapun orang di balik AO itu kita tidak tahu gitu ya. Tapi yang penting kita bisa lihat inflow-nya itu AO terus inflow ke sini lagi dikumpulin. Oke, itu untuk saham akumulasi. Ya, kita lihat saham teknikal, tiga saham mingguan kemarin juga ada RAM, Gosco, dan Siloam. Oke, Gesco.
GZCO, seingat saya ini sudah kena, ya. Ternyata di hari Senin langsung dia terbang ya, bahkan melebihi dari target kita. Kalau yang ngambil kemarin saya bilang kan, kalau saya pribadi akan tunggu di 89. Tapi kemarin juga kalau berani yang ngambil resiko bisa juga boleh ngambil gitu ya. Dan kalau berani ngambil resiko kemarin bisa profit sampai 9 persenan ya. 8,875 8,75% gitu. Nah, kalau saya sendiri pribadi masih mau nunggu di 89. Tapi yang udah ngambil kemarin, selamat happy cuan gitu ya. Bagaimana ke berikutnya untuk Gosko lagi, kita lihat nanti di bawah lagi. Saya rasa ini masih menarik gitu. Karena volumenya juga masih menarik. Berikutnya itu ada RAM. RAM kemarin kita bahas juga. RAM ternyata kemarin sempat dia ditutup di batas cut loss kita, tapi dia tidak tutup di bawah stop loss kita ya. Jadi ini masih bagus, masih dipegang. Dan sekarang dia lagi rebound dan ini juga menurut saya masih bagus karena di sini sekitar harga sini YU masih ngumpulin. Ah, YU masih ngumpulin, kapan diterbangkannya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kita tunggu saja. Kita kan hanya punya waktu ya kalau untuk modal mungkin mereka yang punya. Berikutnya itu ada Silo. Silo ini juga tergolong lamban sebenarnya. Silo ternyata kena batas cut loss kita, tapi tidak apa-apa. Kalau mau ngambil lagi kita tunggu saja di 1840-an ya. Nah, kalau ini masih menarik juga kalau kita perhatikan masih tunggu gitu. Nah, terus apa saham-saham yang kita rekomendasikan untuk 1 minggu ke depan yang teknikalnya bagus dan dikumpulkan oleh market maker juga. Yang pertama adalah Hill. Hill. Oke. Kalau kita lihat Hill di sini sangat menarik ya. Sedang uptrend setelah dia sideways gitu. Di sini kalau mau ngambil harus stop loss-nya ketat menurut saya. Tapi ini dikumpulkan oleh AK. Kalau teman-teman mau lihat AK yang ngumpulin. Mana tools-nya ya. Kalau mau ngambil sekarang tidak apa-apa, tapi stop loss-nya harus kalau dia close di bawah 3030 buang saja. Targetnya bisa sampai sini sih. 3980 risk reward menarik, hampir 1:7 gitu. Itu untuk Hill. Nah, tapi kalau mau ngambil setelah retest juga tidak apa-apa, tapi takutnya tidak kedapatan barang ya. Itu saja. Berikutnya apalagi yang menarik? Yang berikutnya adalah PPRI. Kalau ini dikumpulkan oleh IU gitu. Dikumpulkan terus oleh IU. Ini terus dikumpulkan oleh IU. PPRI. Bisa teman-teman lihat PRI. Nah, bisa kita lihat dari chartnya di sini. Nah, dia hampir membentuk rounding bottom ya. Ini dikumpulkan oleh IU. Nah, kalau mau ngambil saya bisa sekarang, tapi saya lebih suka ngambil di 80. Kalau mau ngambil harga sekarang juga tidak apa-apa. Ngambil 80. Gimana ngambil 80? Jika dia turun di bawah 77 ya. Close di bawah 77 dan TP bisa TP di sini. Di sini di 98 gitu. Nah, jadi risk reward menarik 1:6 gitu ya. 1:6. Berikutnya ini dikumpulkan oleh IU jadi bandarmologinya juga menarik. Berikutnya adalah PNLF ya. PNLF atau grup panin ini sepertinya sekarang udah mulai bangkit ya, udah mulai dikumpulin lagi. PNLF ini seperti kita lihat dia hampir ngebreak dari flag yang dibuat ini. Pola flag yang dibuat ini. Nah, descending flag-nya. Dan ini
dikumpulkan oleh AZ ya. AZ terus ngumpulin itu. Dan kemarin dia cukup dia rebound juga di supportnya di 290. Jadi dia tidak BOS bawah. Sekarang dia sedang rebound menunjukkan tanda-tanda rally dan dikumpulkan gitu ya. Kalau dia break dari eh, pattern dari flag ini, kemungkinan dia akan sampai ke 334 gitu. Jadi kalau mau masuk sekarang tidak apa-apa, kita masuk di 300. Stop loss-nya juga berarti harus kita terendahkan. Stop loss di bawah 286. Kalau close di 286. Bisa TP di 334. Risk reward menarik 1/22,43. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin saham-saham yang menarik secara teknikal di minggu kemarin dan sedang dikumpulkan oleh market makernya. Selain PNLF juga PNBN juga bagus, Hanin ya. Kalau ini dikumpulkan oleh bisa teman-teman Bapak Ibu cek juga PNLF juga sedang menarik, sudah menarik ya. Di sini juga sudah ada setupnya ternyata. Jadi PNLF, PNBN itu bagus. Oke, ingat Bapak Ibu, disclaimer, di sini tidak ada ajakan jual beli, hanya bersifat informasi dan rekomendasi, tidak untuk pemaksaan untuk jual beli, gitu ya. Nah, oke, sapi cuan, selamat pagi semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.